Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mezeng Pasuruan yang berbahagia, selamat malam bagi yang beragama lain. Habib Rizik dan FPI-nya bagi sebagian umat Islam, bahkan yang non-muslim sekalipun, secara umum adalah sosok dan organisasi yang begitu dicintai dan dihormati oleh umat. Bahkan bukan hanya umat Islam, tapi bahkan tokoh-tokoh yang non-muslim sekalipun. Katakanlah ada tokoh Pak Jaya Suprana, itu begitu dekat dan hormat kepada Habib Rizik dan FPI-nya. Begitu juga ada seperti tokoh Bapak Lius Sungkarisma, ada lagi tokoh Natalius Pigai, Pigai itu tokoh Komnas HAM. Terus ada lagi banyaklah tokoh-tokoh yang lain yang non muslim, bahkan pendeta sekalipun, tokoh Buddha, Tionghoa, itu begitu dekat dan hormat kepada Habib Rizik. Begitu juga umat ya, kalau kita melihat di aksi mulai dari 4.11 sampai 212, itu dari lintas profesi, lintas organisasi, bahkan lintas agama, di situ semuanya jadi satu, berada di satu komando Habib Rizik ya. Bahkan artis ya, di situ ada artis semuanya ikut gabung dalam aksi itu semuanya. Ahmad Dhani diantaranya ya, begitu cintanya dan dekatnya. Padahal dulu begitu bencinya ya, begitu bencinya kalau kita melihat mungkin 5, 6, 7 tahun yang lalu. Tapi setahun 2 tahun belakangan ini akhirnya berbalik arah menjadi pecinta dan pembela Habib Rizik ya. Ahmad Dhani, Romai Rama apalagi ya, Raja Dangdut dan seterusnya, Elvi Sukaisi, Camelia Malik dan sebagainya. Jadi intinya memang sosok Habib Rizik ini begitu dicintai oleh umat. Kalau kita melihat dari segi, kita petakan dari sisi letak geografis, lebih spesifik katakanlah di Jakarta, ini menjadi basis pecinta Habib Rizik. Jawa Barat, Banten, Madura, Makassar, Aceh, Kalimantan, Sumatera, Makassar tadi sudah ya, itu basis-basis pecinta Habib Rizik ya, dan FPI-nya tentunya. Memang mungkin di sebagian Jawa Tengah memang agak berat ya, wallahu a'lam, mungkin perlu ada faktor tertentu yang diteliti, ada penelitian, itu memang agak berat di sana ya. Kalau di Jawa Timur itu, ini secara umum ya, gambaran secara umum sejauh Al-Fakir mengamati dan merasakan, kalau di Jawa Timur di tingkat grassroots ini umat Masya Allah pecinta Habib Rizik ya, pecinta ulama dan habaib terutama Habib Rizik ya, secara umum ya grassroots. Cuma memang ada beberapa tokoh yang mungkin masih salah paham, atau mungkin fahamnya yang salah, atau mungkin karena hasud, takut ditinggalkan umat, atau takut kehilangan umat ya, takut kehilangan umat karena mungkin dianggap iri lah Habib Rizik begitu dicintai umat, akhirnya jamaahnya semuanya berbondong-bondong menjadi pecinta Habib Rizik, dia mulai ditinggalkan. Itu juga tidak sedikit fakta yang ada seperti itu. Jadi memang adalah beberapa tokoh-tokoh yang masih hasud ya, yaitu sunatullah, Kanjeng Nabi saja juga ada pembencinya kok ya, ada musuhnya kok. Nah inilah gambaran sahabat ya, betapa Habib Rizik dan FPI-nya begitu dicintai oleh umat secara umum. Dan saya punya pengalaman, sedikit berbagi cerita. Saya punya wali murid ya, wali murid atau wali santri itu dari Rio Mas Kelvin, dari Rio. Waktu itu pas liburan pondok, wali santri yang dari Rio ini telepon ke saya, memang sering komunikasi agar saya mengantarkan anaknya untuk ke bandara, saya diminta untuk membantu mengantarkan ke bandara. Sampai di bandara nanti pokok sudah naik pesawat boleh ditinggal, seperti itulah kurang lebih. Karena waktu itu saya pas kebetulan ada agenda lain yang tidak bisa saya tinggalkan. Waktu itu saya minta maaf, saya menyampaikan insya Allah nanti ini anak jenengan, anak sampean diantar Gojek Pak. Kaget orang tuanya, aduh tolong jangan, saya khawatir nanti terjadi apa-apa.
kalau bisa keluarga pondok saja yang mengantarkan. Begitu saya sampaikan, loh ini Gojeknya ini Laskar FPI Pak. Begitu dia tahu, loh Laskar FPI ya. Kalau Laskar FPI nggak apa-apa wis, saya percaya. Nggak mungkin, pasti selamat, nggak mungkin diapa-apain, pasti dijaga anak saya. Sampai segitunya ya. Jadi dianggap FPI ini dianggap pahlawan, dianggap orang suci mungkin tanda kutip ya, meskipun kita nggak merasa dan nggak boleh merasa suci. Tapi bagi sebagian umat itu sampai seperti itu. Kalau FPI saya percaya, nggak apa-apa wis, iya wis. Sampai segitunya. Iya, ini memang gambaran secara umum. Kalau di luar Jawa, di Sumatera, Kalimantan, kalau di Jawa memang masih terpecah lah. Kalau Jawa Barat, Jakarta, Banten, sebagian Jawa Timur itu juga pecinta lah. Memang yang berat di Jawa Tengah, wes. Jadi ini sekedar gambaran. Dan pengalaman yang berikutnya ketika saya di penjara, itu mayoritas warga di penjara itu juga respect kepada perjuangan Habib Rizik dan FPI-nya. Saya begitu dihormati di penjara itu ya. Saya begitu dihormati ya, dianggap sebagai FPI itu dianggap sebagai pemberantas kemungkaran yang sebenarnya lah, memberantas kemungkaran yang sejati, yang tulus, tidak modus ya. Tanpa pamrih lillahi ta'ala, kurang lebih seperti itu. Ini pengalaman saya, jadi saya bisa mengambil kesimpulan dari apa yang saya alami itu, memang FPI begitu dicintai oleh umat. Nah, termasuk sahabat Messing Pasuruan, malam hari ini saya kedatangan tamu yang begitu luar biasa, cukup istimewa bagi saya, yaitu Mas Kelvin. Ini aslinya Bangil. Kenapa saya katakan cukup istimewa? Karena beliau ini, nanti kita akan wawancara sedikit ya, profesinya seniman lah ya, kategori seniman, orang awam, bukan kaum agamis lah, kurang lebih seperti itu. Tapi ternyata kenal dan cinta kepada Habib Rizik. Setelah saya dialog, saya ngobrol tadi ini ya, ternyata beliau ini kenal dan mendukung perjuangan Habib Rizik. Lalu karena itu bagi saya cukup menarik ya, cukup menarik, makanya saya bikin konten, saya ajak untuk bikin video ini. Namanya Mas Kelvin. Mas Kelvin mungkin bisa disampaikan sedikit tentang profesi jenengan bisa. Sebagai seniman seperti apa? Ya, sebagai seniman, saya di dunia musik dangdut khususnya, profesi saya sebagai MC. Sebagai MC musik. Iya. MC itu Master of Ceremony, pembawa acara, gitu loh Gus. Nah, pembawa acara. Dan waktu itu saya juga konser kemana-mana, sama artis manapun saya pernah. Sama Via Valen, duet juga ada. Duet nyanyi? Nyanyi sama Via Valen ada. Waktu itu bukan hanya MC tapi juga penyanyi dangdut juga? Enggak, itu kan request dari tuan rumah. Soalnya kan nggak ada vokalis cowoknya, terpaksa saya yang disuruh gitu loh. Tapi suaranya lumayan lah ya? Ya nggak lumayan, banyak falesnya Gus kalau nyanyi. Basic saya di MC memang, bukan penyanyi. Via Valen sama Inul juga pernah. Inul Daratista pernah? Pernah. Itu waktu manggung kalau nggak salah sekitar 7 tahun yang lalu lah. Kemudian Big Event juga pernah di Jambi sama Wali Band. Iya, Jambi. Itu di Kabupaten Tebu, daerah Rimbu Bujang, Kecamatan Rimbu Bujang. Ini sahabat amazing ini berarti MC tingkat bisa dikatakan sudah melanglang Nusantara lah ya. Betul. Tapi yang sering itu kalau dari luar pulau itu ke Kalimantan Tengah pernah, pokoknya Kalimantan lah, seluruh Kalimantan pernah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan. Tapi sama Raja Dangdut belum pernah ya? Pernah satu kali. Pernah waktu itu. Di mana? Waktu itu kalau nggak salah di Cianjur, Jawa Barat. Satu panggung sama Bang Haji. Yang namanya mic ini Gus, bisa gini Gus. Soalnya sama si Raja Dangdut belum pernah kita sama orang yang besar, apalagi yang punya julukan si Raja Dangdut, Bang Haji Romerama punya grup Soneta. Wow, kita sebagai MC yang pernah istilahnya punya jam terbang, waktu sama Bang Haji Romanya groginya luar biasa Gus, nervous Gus. Nah kan gitu. Kira-kira kalau dicari di video ada nggak? Kalau di video insya Allah ada. Sekitar 5 tahun yang lalu itu. Coba ada. Nanti Imin kalau mungkin bisa ditampilkan sekilas tentang profesi Mas Kelvin ini yang tadi manggung sama Via Valen dan sebagainya tadi ya.
tahun 2013, 2014-an lah. Ya 2014-an saya ada job ya, satu grup untuk ngisi di Cafe Megamatra di daerah ini Petamburan, Jakarta. Nah kebetulan kurang lebih 5 kiloan antara dari markas Syariah itu, markas FPI. Nah saya penasaran dengan Habib Rizik waktu itu. Wah, saya memberanikan diri, kira-kira ditolak nggak ya kita ke sana, kan gitu, Gus. Tapi saya memberanikan diri. Ya? Diajak teman saya waktu itu ada di situ memang di markas Syariah. Saya telepon, ya udah kamu kesini nggak apa-apa, silakan. Saya kan MC dangdut, oh nggak apa-apa, pakaian saya nggak bawa sarung, nggak bawa takwo, saya nggak bawa kopi, kan nggak enak, Gus, kan gitu ah. Waktu itu sudah mendengar tentang profil sekilas Habib Rizik ya? Pernah tahu profilnya beliau. Nah, kayak di TV, kayak di berita-berita media kok seperti gini. Saya memberanikan diri. Yang saya pikirkan orang itu fanatik, anak orkesan dilarang ke sana gitu. Nggak taunya Gus, Masya Allah Gus, saya sama mau nangis Gus. Terus terang aja waktu itu ketemu dengan beliau? Ketemu dengan beliau, saya ditanyain, Assalamualaikum, saya bilang, Waalaikumsalam. Tahun berapa, Mas Kelvin? Sekitar 2013, 2014-an lah. 2013, 2014. Iya. Di Petamburan. Petamburan. Nah, kebetulan waktu itu saya ngobrol dengan teman saya, beliau tepat waktu ada di situ. Terus saya bilang Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya cium tangannya sama gini Gus, gitu loh. Nggak dikasihkan gini Gus, langsung gini. Ya dari mana? Kan ada orang dicium dikasihkan. Dikasihkan itu nggak Gus, gitu Gus. Lu jenengan kan habaib. Dari mana antum? Anak dari Mangil Beb. Mangil Pasuruan. Wah, luar biasa. Kerja merantau di sini. Enggak Beb. Saya pindah-pindah Beb. Soalnya masih ada beberapa titik kerjaan saya. Maksudnya saya MC dangdut Beb. MC dangdut. Kemarin ngisi di Cafe Megamatra dekat Petamburan, dekat ulang lebih 5 kilo. Oh ya. Kebetulan ini satu grup ngisi ke Cafe Megamatra. Begitu tahu kalau sampean ini MC dangdut, apa reaksi? Reaksi beliau nggak marah, nggak bro. Oh kamu MC dangdut nggak boleh gini, enggak. Masya Allah cuma belum. Tapi jangan lupa ya, jangan tinggalkan 5 waktu, ya kan? Kayak yang dilarang oleh Allah, dilarang oleh agama, tinggalkan. Kan gitu, seperti minuman keras, kalau bisa 5 waktu. Kalau bisa, kalau lagi nyantai-nyantai di rumah ada tetangga majelis taklim atau tempat-tempat majelis taklim, datangin. Ikut majelis taklim, diberi nasihat itu. Nah, kemudian dibikinkan kopi Gus. Nah, itu saya yang sungkan Gus. Seorang Habib Rizik mau membikinkan kopi. Terus ya itu teman saya tak suruh, kamu aja jangan Habib Rizik. Kemudian mau diambilkan makan ya. Jangan sungkan-sungkan. Jangan nunggu lapar kalau makan, nanti kamu kena mah. Beb tadi usah, ayo diambilkan, saya nggak mau, saya ambil sendiri itu loh. Diambilkan. Mau diambilkan. Itu yang saya ternyut, oh ternyata Habib Rizik ini orangnya seperti ini. Ternyata gitu loh. Di luar dugaan ya. Betul. Seperti yang dibayangkan sebelumnya ya. Nah, saya sendiri waktu itu ternyata gini Habib Rizik, Masya Allah. Bahkan saya dalam hati kecil saya itu kayak gimana gitu loh. Nah, apalagi kedengaran sekarang ini Gus. Kok bisa masuk penjara itu loh Gus. Ya. Saya gak ngerti beliau salah atau gimana kan gitu ah. Ya. Kan memang pertama kan memang dianggap kasus kerumunan ya. Terus kedua katanya mengatakan karena beliau menyampaikan saya sehat, ya saya sehat, saya segar, saya baik-baik saja. Ternyata begitu di swab positif COVID, divonis 4 tahun. Ya, jadi memang lebih banyak nuansa politiknya lah Mas, nuansa politik. Betul. Ya. Harapannya apa mungkin Mas Kelvin? Kita tidak akan terlalu jauh ke kasus beliau, cuma kita harapannya dari pecinta Habib Rizik ini apa? Coba. Harapan saya sebagai pecinta Habib Rizik untuk segera dikeluarkan. Nah, karena ini umat sangat merindukannya. Saya sendiri rindu dengan ceramah-ceramah beliau. Nah, gitu loh. Memang dari sedikit para seniman juga banyak yang begitu cinta dengan beliau. Gitu ya, bahkan pasukan goyang pun, yang goyang biasanya goyang kompak itu, beliau juga pecinta Habib Rizik, saya tanyai. Masya Allah ya. Masya Allah. Di luar dugaan ya. Di luar dugaan itu loh. Bahkan ada salah satu artis, nggak saya sebutkan ya, artis dangdut wilayah Kabupaten Pasuruan sendiri. Ternyata Habib Rizik itu benar semua Mas ya. Terus terang dulu saya benci, ternyata benar semua katanya gitu. Sekarang itu loh. Baru sadar ya. Baru sadar. Melihat fakta-fakta. Iya, ya. Padahal dia artis dangdut, vokalis dangdut itu loh.
Kan anehnya dari situ. Saya sendiri gitu merasa kayak gimana gitu loh. Sampai sekarang ini ya pengennya Habib Rizik bebas. Sampai sekarang wis harapan kita itu Habib Rizik bebas. Mungkin bisa Gunus Ramawi? Ya, jadi ini sahabat ya, ini pengakuan dan kesaksian dari seniman ya yang bukan backgroundnya bukan background agamis ya, tapi bisa membedakan ya mana yang benar mana yang salah. Jadi sampai beliau mengatakan tadi di tingkatan seniman itu sebenarnya banyak ya yang pecinta Habib Rizik ya. Sekali. Jadi memang luar biasa. Jadi memang kalau kita berpikir yang objektif, yang sehat, akal sehat, kita pasti bisa berpikir secara jernih ya. Apa yang terjadi pada Habib Rizik ini adalah sebuah kezaliman. Kerumunan itu di mana-mana. Kalau kerumunan anaknya sendiri dibiarkan, kerumunan one team pressnya sendiri dibiarkan, kerumunan kroni-kroninya sendiri dibiarkan, yang lain-lain semuanya dibiarkan. Dalam arti tidak sampai ditarik ke ranah pidana. Habib Rizik saja yang di penjara. Kemudian bilang saya sehat. Ya Allah, ini memang menurut kami memang kezaliman ya. Kita berharap, kita tidak akan terlalu jauh, tapi kita berharap agar Habib Rizik diberikan kekuatan dan kemenangan dalam perjuangannya. Baik, sahabat Messing Pasuruan, ini Mas Kelvin, tamu saya yang cukup istimewa, seorang seniman MC dangdut, katakanlah tingkat nasional karena sudah lintas provinsi ya, beliau manggungnya, dan ternyata beliau sekali saja pernah ketemu dengan Habib Rizik, ternyata beliau menjadi pecintanya Habib Rizik. Apalagi seperti saya yang mungkin lebih dari 10 kali bertemu langsung dengan beliau, dialog langsung dengan beliau, tukar pendapat langsung dengan beliau, membaca buku-buku beliau, menyimak ceramah-ceramah beliau, mengetahui bahkan mengikuti jejak perjuangan beliau. Bagaimana mungkin saya tidak akan mencintai beliau? Jadi mungkin ini sedikit mungkin ada manfaatnya sehingga kita semuanya bisa berpikir yang objektif, sehingga kita bisa diberikan jalan yang benar, membela yang benar. Baik, ini sahabat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri wa akhiron walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.